Wanita ini sedetik yang lalu masih miskin duduk di rumah menjahit. Tapi sedetik kemudian, dia berubah menjadi wanita yang mewah dan bergaya. Dia berpakaian seperti itu bukan untuk pergi bertemu kekasihnya. Itu dia pergi untuk bertanya yang bersalah. Tadi malam, putrinya pulang dengan mata merah. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya menderita di rumah pacarnya. Jadi sebagai seorang ibu, dia harus melakukan sesuatu. Dia mencoba berdandan sedikit. Dan saat ayah Selim melihatnya, orang kaya ini tiba-tiba menjadi bingung. Karena wanita ini adalah cinta pertamanya di sekolah. Awalnya karena keluarganya mencoba memisahkan mereka berdua. Itu sebabnya dia merasa sangat bersalah selama bertahun-tahun. Ibu Sera, yang baru saja tiba, segera bertanya dia. Anda mengundang putri saya ke rumah Anda untuk makan. Tapi salahkan dia telah mencuri barang. Apa yang Anda maksud dengan ini? Ayah Selim kemudian mengatakan bahwa semuanya tidak seperti yang dia pikirkan. Kami menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Saya meminta maaf kepada Sera atas nama keluarga saya. Tapi yang Anda tidak tahu adalah, yang menghancurkan hati Sera adalah karena reaksi Selim sesudah itu. Ibu Sera langsung mengatakan bahwa pada awalnya keluarganya telah menyakiti dia. Sekarang menyakiti putrinya. Itu seperti kutukan. Jika Anda masih membuat putri saya marah lagi, saya akan meruntuhkan rumah Anda. Menghadapi pengancaman wanita ini, ayah Selim tidak marah sedikitpun. Dia dengan cepat mengatakan bahwa dia tidak akan menyakiti Sera lagi. Lihat wanita ini marah dan pergi. Hatinya terasa seperti dipenuhi dengan rasa sakit lagi. Sesuatu hari, Sera mendengar Burak berbicara di telepon. Dari dialog, Anda baru tahu di balik kecelakaan itu. Ayah Burak tidak hanya menyita rumah dan mobilnya, tetapi juga uang saku tidak memberinya lagi. Sekarang dia hanya bisa tinggal di rumah sempit. Hanya satu kata yang menyedihkan. Sera bertanya dia, mengapa kamu tidak memberitahu saudara baikmu untuk menyewakanmu kamar hotel? Burak mengatakan dia tidak ingin memberitahu siapapun tentang situasinya. Sera menemukan persahabatan mereka sangat aneh. Bukankah teman harus saling percaya dan saling membantu? Namun, mereka berdua mempertaruhkan hidup mereka untuk menyembunyikan kelemahan mereka sendiri. Dia mengatakan bahwa ketika dia mau, dia akan mengatakannya. Sera ingat Burak pernah mengikutinya sampai ke rumahnya. Ditambah sikap aneh itu. Sekarang cobalah untuk mengalami hidup seperti itu. Ketika sedang berbicara, hal-hal tidak menyenangkan sebelumnya dari mereka berdua tampaknya telah benar-benar menghilang. Saat ini Selim datang. Sera segera berbalik dan pergi. Burak melihat ini dan bertanya apakah mereka berdua telah bertengkar. Selim juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lalu mengatakan bahwa dia masih harus menghibur pacarnya. Tidak bisa terus bicara dengan Burak. Dia pergi ke perpustakaan untuk menemukan Sera. Ingin menjelaskan semuanya padanya. Tapi masih belum menyelesaikan satu kalimat. Sera menyuruhnya keluar. Dia tidak ingin melihat atau mendengarnya mengucapkan sepatah kata pun. Selim segera menjadi terburu-buru tidak tahu harus berbuat apa. Dia selalu mengikuti Sera. Kebetulan hari ini adalah hari pengembalian hasil tes. Teman Sera bertanya bagaimana hasil ujiannya. Selim bilang dia tidak memenuhi persyaratan. Teman ini berkata dengannya, dia belajar dengan sangat serius akhir-akhir ini. Mungkin juga guru salah menilai. Sebaiknya dia pergi dan bertanya pada guru. Tetapi Selim mengatakan tidak apa-apa. Sekarang dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal seperti itu. Lalu dia memberitahu Sera tentang percakapan tadi. Namun, Sera menunjukkan wajahnya tidak peduli. Tapi dia berbalik dan pergi ke kantor kepala sekolah. Minta kepala sekolah untuk membantu dia memeriksa nilai ujian sedikit. Setelah dia keluar, dia segera menerima panggilan telepon dari sahabatnya. Pada saat ini Selim tiba-tiba berjalan di belakangnya dan berdiri di sana. Jadi dia telah berhenti dari pekerjaannya di hotel. Karena masalah benda jam itu. Egonya tidak memungkinkan dia untuk terus bekerja di hotel itu lagi. Selim tidak ingin mereka berdua terus seperti ini. Tapi Sera tidak mau memaafkannya. Pada saat mereka berdua berdebat tanpa henti, kepala sekolah telah keluar. Sera, untungnya Anda mengingatkan saya. Hasil Selim memang salah masuk.
Sarah tidak tahu harus berkata apa setelah mendengarkan itu. Dia baru saja meminta kepala sekolah untuk merahasiakannya. Tapi kurang dari 1 menit kemudian, rahasianya terungkap. Selim bahagia di dalam hatinya. Dia baru saja hendak memegang tangannya. Tapi dia menghindarnya. Dia bahkan terus terang mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin usahanya sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Dan Selim masih berdiri tercengang di tempat. Sepertinya jalan untuk mendapatkan cinta dari istri ini lebih sulit dari yang dia kira. Ketika pria kaya ini berdebat dengan pacarnya, betapa stresnya itu. Hanya karena Sarah bilang dia tidak ingin melihatnya. Bahkan ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, dia tidak berani mengganggunya. Selim pikir, lebih baik tunggu dia keluar. Pagi-pagi keesokan harinya, dia terbangun dan mengingat kata-kata kasar Sarah. Sepertinya air matanya akan jatuh. Pada saat ini seorang gadis datang dan menyapanya. Dia dengan cepat menghapus air matanya. Gadis itu berkata dia akan membawanya ke suatu tempat. Lalu mereka berdua pergi ke area Bruce. Bruce datang bertanya Selim. Anak sepertimu membuat Sarah marah kan? Selim mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam kisah antara mereka. Melihat Selim bersikap seperti itu, Bruce segera marah dan mendorong Selim. Mereka mulai bergegas dalam bertarung. Tepat pada saat itu, Sarah melewati tempat ini. Ketika melihat Selim didorong ke atas mobil dan dipukuli seperti itu, dia bergegas untuk menghentikan Bruce. Lalu memarahinya. Apakah Anda 2 siswa sekolah dasar? Sudah dewasa dan masih berjuang. Benar-benar bertingkah kekanak-kanakan. Pria yang berdiri di sampingnya, mencoba menjelaskan, juga diajari oleh Sarah. Apa yang sedang Anda lihat? Tidak bisakah Anda melihat bahwa mereka mengeluarkan darah dari hidung mereka? Cepat bawa handuk ke sini. Setelah dia selesai memberi nasihat, dia segera pergi. 2 orang yang bertarung beberapa waktu yang lalu sekarang duduk untuk berbicara satu sama lain. Bruce berkata dengan Selim. Jam tangan itu adalah rencana ibu tiri Selim. Selim memiliki wajah yang ragu. Mengapa kamu tahu? Jadi Bruce mengatakan kepada Selim tentang segalanya. Setelah mendengar itu, dia langsung berlari ke satpam untuk memastikannya sekali lagi. Setelah mendapatkan hasil yang diinginkan, dia langsung pulang. Pada saat itu, juga ada masalah yang terjadi di rumahnya. Ayahnya menerima sebuah panggilan telepon. Ada masalah dengan rencana bisnis perusahaan kali ini. Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa ibu tiri telah menyusun rencana. Ayahnya langsung marah. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan berani mencuri uang dari perusahaan. Perilaku ini telah menodai reputasi seluruh keluarga. Jadi dia bilang dia ingin menceraikannya. Tapi sekarang dia memegang perutnya dan duduk di sofa. Dia perlahan mengatakan bahwa dia hamil anaknya. Ayah Selim langsung tercengang. Pada saat ini Selim juga masuk dari luar. Dia awalnya datang ke sini untuk mengekspos perlakuannya terhadap Sarah. Tetapi ketika mendengar berita bahwa dia telah hamil, dia pernah menutup pintu dan berbalik untuk pergi. Keesokan harinya, Sarah berniat bepergian dengan teman-temannya untuk menghapuskan semua beban. Tunggu sampai ketika Selim tiba, Sarah telah pergi. Setelah bertanya secara jelas kemana mereka pergi, dia segera menyetir mengejar mereka. Sarah saat ini akhirnya juga tiba di tempat. Dia melihat ke arah jalan mereka telah datang ke sini. Seperti sedang menunggu seseorang. Tepat pada saat ia sedang berdiri di luar pintu untuk menikmati pemandangan. Ketika dia menoleh, dia menemukan Selim sedang berdiri di sampingnya. Dia tak terduga bahwa dia benar-benar akan datang ke sini. Meskipun dalam hatinya sangat senang, tetapi di luar mulutnya masih berkata bahwa tidak ingin melihat wajah Selim lagi. Selim menariknya kembali. Baiklah, kamu benar, aku telah salah. Ketika aku memikirkan perilaku bodohku, aku benar-benar merasa sangat bersalah. Aku benar-benar terlalu kanak-kanakan. Terkadang aku bilang tetapi tidak memikirkan. Aku telah tidak memikir tentang apa dan terus-menerus mengatakan. Melihat dia seperti itu, Sarah juga mulai merasa menyentuh hati. Pada saat yang sama pertanyaannya dia apakah dia akan tinggal di sini pada malam hari ini. Dia menjawab ya, tentu saja. Pada saat ini temannya telah menemukan kedua mereka. Bukankah orang ini Selim? Mengapa kamu datang ke sini? Apa kabar?
Iya, tentu saja aku baik. Mungkin kehadiranmu bisa membuat Sarah tersenyum ya. Lalu mereka berdua segera duduk untuk melakukan pemanasan bersama. Selim telah mengatakan sebenarnya adalah ibu tirinya telah membuang jam tangan itu masuk ke tas Sarah. Dia segera bertanya apakah ayahnya sudah tahu atau tidak. Tetapi Selim menjawab bahwa itu tidak perlu. Karena dia telah menggunakan cara ini untuk mengungkapkan hawa nafsunya. Ayahnya juga bersiap untuk mencerai dengannya. Ketika Sarah mendengar itu dia sangat terkejut. Pada malam hari, kedua mereka duduk di sebelah jendela. Selim memberi Sarah semua telepon dan kunci mobil. Setelah itu dia bertanya, "Kapan kamu akan berhenti marah padaku?" Dia kemudian mengatakan itu setidaknya berdasarkan suasana hatinya. Pada saat ini, Selim langsung berlutut di tanah. "Salim aku, apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri. Berlutut untuk meminta pengampunanmu. Tolong terima permintaan maafku. Tolong, berdiri. Jika kamu tidak memaafkanku maka aku tidak akan berdiri. Jika kamu masih seperti itu. Memaafkanku ya, Sarah sayangku." Sarah tak berdaya jadi juga mengucapkan menerima kata minta maaf itu. "Kami berdamai?" "Iya. Tetapi kita sekarang hanya teman-teman biasa. Jadi kamu jangan terlalu senang lebih dahulu." Lalu Sarah bilang itu telah terlalu terlambat. Kedua mereka kembali ke kamar mereka. Pada saat ini telepon Salim dalam tasnya tiba-tiba suara. Dia memegang teleponnya dan mengetuk pintu kamar Selim. "Di belakang tidak ada yang tersisa lagi, kita melepaskan semuanya ya."